Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah pada pertemuan kedua hari ini, ya kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saudara sekarang sudah berada di semester 6, ya. Artinya dalam masa perkuliahan berada pada disebutnya gelombang kedua, ya, gelombang kedua. Nah, di semester 6 ini tentunya semakin tinggi semesternya, ya, berarti pengetahuannya juga semakin tinggi yang teraplikasi pada kemampuan dan sikap kita bagaimana menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak mau menjelaskan berkaitan dengan RPS ya, yang minggu lalu mungkin sudah ada yang cetak. Bagi mahasiswa yang sudah mencetak, terima kasih. Berarti saudara care terhadap kuliahnya ya. Bagi mahasiswa yang belum, ya kembalilah ke jalan yang benar lagi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, mata kuliah Sistem Informasi, ya Sistem Informasi Manajemen ini, ya kita punya tentunya target ya. Targetnya itu yang pertama mahasiswa ya mampu membuat sebuah SIM gitu. Nah, membuat sebuah SIM itu produknya apa? Membuat software gitu ya. Sangat berat kan membuat software ya. Coba saudara membuat Windows versi 22 kan susah kan. Jangankan Windows, kita membuat aplikasi permainan saja agak sulit. Nah, sesuai dengan petunjuk di RPS di buku SIM itu memang mahasiswa harus mampu membuat sebuah aplikasi ya, aplikasi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya saudara memiliki program ya, memiliki sebuah pemikiran berkaitan dengan membuat sebuah program. Program apa yang saya akan buat yang bisa dipakai di kantor A, kantor B, nah gitu ya. Coba teman-teman semuanya coba cek di tiap kantor itu ada namanya SIM, ya. Di tiap kantor itu ada namanya bagian SIM, gitu. Nah, dan ada nama softwarenya ya, misalkan pemerintah daerah SIMDA, Sistem Informasi Daerah. Rumah sakit punya SIM, semua instansi punya SIM sekarang ya. Punya SIM, sistem informasi bagaimana mengelola pekerjaannya itu secara komputerisasi. Nah, saudara mampu tidak membuat SIM gitu. Nah, kalaupun tidak mampu ya, Bapak harus memberikan sebuah tugas yang saudara harus coba merangkai ya. Merangkai bagaimana membuat SIM. Nah gitu. Bapak ambil yang paling sederhana ya, yang paling sederhana itu melalui Excel ya. Nanti Bapak tunjukkan caranya seperti apa. Itu ada di tugas ya, ada di tugas 1 nanti ya. Nah, kita kembali ke sini dulu ya. Ingat sekali lagi bahwa saudara harus memiliki sebuah produk gitu ya. Kalau tidak bisa membuat sebuah produk, saya yakin kita harus menggantinya dengan tugas-tugas yang sebanding dengan membuat sebuah aplikasi. Nah, materi yang akan kita ini bahas selama semester ini banyak sekali ya, bukunya itu sangat tebal ya, SIM 1, SIM 2, tapi Bapak ringkas ya, kemudian ambil yang menurut Bapak cocok dengan situasi dan kondisi sekarang ya, baik kondisi kampus, kondisi negara kita sekarang maupun kondisi rekan-rekan mahasiswa. Nah, buku yang digunakan ya
Ini ada Azhar Susanto, ya silakan cari bukunya ini ya. Sistem Informasi Manajemen, konsep pengembangannya, ya. Kemudian Raymond, Manajemen Informasi Sistem. Ya ini ada di perpus juga ada, ya. Kalau kita lihat di apa di Google itu warna biru ya, warna biru. Ya, nah saya coba menunjukkan ya buku ya. Nah, silakan saudara cari ya. Nah, banyak sekali buku ya yang di dalam SIM ini ya, dalam SIM ini. Nah, ini salah satunya ya, sistem informasi manajemen. Nah, kemudian ya, tuh bukunya banyak sekali ya. Tapi yang Bapak pegang itu ini ya, informasi manajemen. Kemudian ada yang Azhar Susanto ya, Profesor Dr. Azhar Susanto. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan kunjungi atau cari di toko ya. Namanya Sistem Informasi Manajemen produk Azhar Susanto. Ini dari Unpad ya. Silakan kalian cari, banyak itu ya. Banyak sekali. Nah, secara garis besar ya disusun dalam rencana pembelajaran semester ya, ini ada data dan informasi ya, konsep, karakteristik, manajemen database, bentuk-bentuk penyajian data, komponen sistem informasi ya. Nah, saudara yang biasa Bapak lakukan ya, yang biasa Bapak lakukan dan wajib bagi mahasiswa itu ya membuat sebuah catatan ya dari konsep-konsep ini ya, membuat sebuah catatan. Nah, catatan ini ya, catatan-catatan ini wajib saudara upload bersama tugas-tugas gitu ya. Nah, biasanya Bapak itu punya standar ya. Standarnya itu catatannya minimal 4 halaman ya. Minimal 4 halaman. Silakan ya, silakan yang mau ambil minimal, mau maksimal. Kalau maksimalnya itu 10 halaman. Kalau minimalnya 4 halaman. Kalau di antara kalian ada yang memiliki catatan kertas double folio ya, hanya 1 halaman ya silakan. Ya, tergantung. Jadi nilai itu tergantung perjuangan saudara-saudara ya. Kalau hanya 1 halaman ya nilainya berapa kan gitu ya. Nah, jadi setiap pertemuan itu saudara memiliki catatan ya. Catatan itu nanti saudara upload ya di akhir pembelajaran dari UTS misalkan. Sebelum UTS lah ya. Sebelum UTS itu diupload bersama tugas-tugas gitu ya. Nah, jadi tugas saudara itu ada dua, ada mengupload catatan ya dan mengirimkan tugas-tugas. Gitu ya. Nah, di semester ini memang saudara kan semester 6 ya. Harus meningkat pengetahuannya. Yang sampai misalkan apa banyak pesan, nah itu ciri mahasiswa yang tertinggal ya. Saudara mau maju ya silakan. Kalau mau nilainya terlihat dari nilai nanti misalkan hanya C, D, A, itu mah ya. Tapi kalau Bapak yakin kalau misalkan saudara itu ditanya catatannya ada, ya tugas-tugasnya ada, kemudian UASnya juga UTS UASnya juga bagus, ya insya Allah nilainya pasti A gitu. Ya, saudara mau jadi mahasiswa yang berkualitas atau hanya sebagai
atau tercatat sebagai mahasiswa saja ya. Silakan kalian pilih, itu adalah jalan yang harus kalian pilih. Nah, berikutnya di pertemuan kedua dan ketiga itu silakan saudara cari ya pengertian SIM ya. Ini sambil menulis ya. Nah, tidak dikumpulkan pada saat kuliah ya, dikumpulkan sebelum UTS dan sebelum UAS. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau catat bukan harus beres hari ini ya, mungkin besok, nanti malam nyatet ya. Setelah beres, nanti dikumpulkan satu folder nanti ya. Jadi dikumpulkan itu satu folder, kemudian dirarkan, nah di satu filekan semuanya ya, kemudian dikirim. Kemudian di pertemuan 4 dan 5 itu saudara harus ya mencoba pelajari ya sistem informasi pemasaran dan arus data ya. Sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi SDM, sistem informasi akuntansi dan penjualan. Nah, kalau di kantor itu ada bagian-bagiannya ya. Misalkan gini, kamu kerja di bagian apa? Bagian SDM. Sistem informasinya bagaimana ya? Nah, itu terlihat di SOP ya, Standar Operational Procedure. Nah, di sini sudah ada tugas nih ya. Nah, tugasnya nih. Studi kasus membuat laporan penjualan sederhana dengan Excel. Nah, studi kasus membuat laporan. Seperti apa katanya di awal, mahasiswa itu harus membuat sebuah software karena itu terlalu berat. Ya, jadi Bapak berikan yang gampang saja ya. Yang paling gampang lah di kita ya. Jadi saudara harus membuat studi kasus, membuat laporan penjualan sederhana di Excel. Nanti Bapak kasih contoh ya. Kemudian membuat 5 SOP. Nah, membuat 5 SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Contoh SOP bagian marketing, SOP pembayaran pembayaran hutang misalkan di perbankan ya. Kemudian SOP penerimaan pegawai, kemudian SOP pembayaran gaji. Banyak ya, silakan saudara buat ini ya sampai 5. Tapi dalam bentuk gambar, SOP itu dalam bentuk gambar ya. Nanti Bapak contohkan. Karena dalam membuat SOP di sini, saudara harus mengetahui diagram ya, namanya diagram 1001 malam, begitu ya. Diagram 1 malam. Nah, buku yang saudara pakai ya, nah ini ya, silakan cari Profesor Dr. Azhar Susanto halaman 7273 ya. Ini catatan-catatan yang harus saudara miliki ya. Nah, ini ya. Silakan di pertemuan 45 ini catatannya ini ya. 72, 73, 79, 90, 94, 102. Ini di buku portofolio sekali lagi ya. Kalau yang lain-lain ya tidak ada gambar di sini ya, biasa. Kemudian di pertemuan ke-6 ya nanti itu ada sistem komputer. Sistem komputernya ada hardware, software dan jaringan ya. Hubungan perangkat keras dengan perangkat lunak, klasifikasi perangkat lunak. Nah, ini berkaitan teknologi sistem informasi ya, sistem informasi. Nah, tugasnya silakan ya, ada tugas ini tugas 1, ini berarti tugas 2 ya. Nah, tugas 2 ini ya. Ini tugas 3 ya. Kemudian di semester 8 dan semester 8 setelah UTS ya. Nah, kita coba teknologi jaringan dan otomatisasi perkantoran. Nah, ini ya komponen dasar dan fungsi jaringan, topologi jaringan, membangun jaringan LAN. Ini memang saudara pernah belajar mungkin ya, hanya sekedar tahu. Nah, sekarang saudara harus bisa membuat sebuah rangkaian ya sehingga membentuk sebuah jaringan. Ya, tugas individunya gimana ya? Silakan buat tabel ya, nama, gambar dan fungsi pendukung utama jaringan ya. Kemudian di pertemuan ke-10 ya berkaitan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik yang biasa kita sebut e-commerce ya.
Nah, kalau kalian biasanya disebut belanja online. Belanja online itu orangnya yang belanja. Kalau di sini posisinya adalah sebagai perusahaan menyediakan apa yang akan dibeli oleh konsumen secara online. Nah, itu ya. Berarti di sini nanti saudara harus memiliki sebuah website mungkin ya. Nah, kalau bicara website, belinya aja sudah minimal 300.000 membuat sebuah website. Ya, apakah saudara mampu? Nah, itu dia ya. Nanti jadi tugas-tugas yang berikan itu adalah sebuah pilihan yang terendah dari berbagai macam tugas, gitu ya. Kemudian memahami perbedaan antara perdagangan elektronik di B2B dan B2C ya. Kemudian digital marketing. Kemudian yang ke-11, implementasi digital marketing ya. Nah, ini ada website, ada analisis pembiayaan bentuk toko maya ya. Pembiayaan toko maya berapa sih biayanya kalau mau membentuk, kalau mau bikin website, jangan sampai saudara tidak tahu sebagai mahasiswa ya. Seberapa sih biaya nak? Ya, silakan di ini. Kemudian masih lanjut di sana ya, silakan toko maya sederhana mulai dari nol. Silakan saudara buat ya. Websitenya gimana, kemudian fanpage itu apa, Instagram Ads dan YouTuber ya. Nah, di sini ada tugas yang selanjutnya ya, yaitu ini toko online dan pemasaran sederhana dengan membuat website. Nah, membuat website, FB Ads, Instagram, channel YouTube. Nah, channel YouTube. Nah, mengapa saudara harus bisa ini, walaupun saudara bukan jurusan komputer, tapi ini adalah standar sarjana ekonomi ya, harus mampu ya, harus mampu membuat website. Karena website itu tidak usah yang bagus lah, yang sederhana lah ya, yang sederhana. Minimal saudara bisa menyuruh orang lah ya, membuatkan website kuduki ya. Nah, FB Ads itu apa, Instagram apa, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang ke-15 ya. Ya, ERP ya, Enterprise Business Planning. Nah, ERP ini saudara nanti di semester 7 ya, di semester 7 dan 8 saudara akan menemui Monsoon ya, Monsoon SIM. Monsoon SIM itu adalah sebuah produk ERP ya yang mengaitkan seluruh komponen ya, mengaitkan seluruh komponen yang ada di perusahaan. Jadi tiap bagian perusahaan itu saling memiliki keterkaitan gitu ya. Nah, itu diaplikasikan dalam Monsoon nanti, dan saudara harus memiliki sebuah sertifikat bagaimana saudara menjalankan ERP ini. Nah, kita punya satu kerjasama ya, kerjasama dengan lembaga Monsoon SIM, ya itu cukup mahal ya, dan saudara harus menggunakan sebaik-baiknya. Nah, tugas ketiganya adalah merancang sistem sendiri ya. Nah, coba kalian bayangkan kira-kira saya mampu tidak merancang sistem sendiri. Saya mau bikin sistem apa ya? Mau bikin sistem informasi KTP sudah ada ya, KTP online. Membuat sistem informasi SIM, oh sudah ada. Ya bukan SIM ini lagi, tapi mengemudi, surat izin mengemudi ya. Nah, coba kalian bayangkan ya, sistem informasi apa yang belum ada kalian bikin. Coba gitu ya. Nah, semuanya dimulai dari SOP. Jadi saudara harus menggambar dulu alurnya kemana, inputnya gimana, outputnya gimana, inputnya gimana, prosesnya gimana, outputnya gimana. Jadi ibarat gini, kita tolong digambarkan perjalanan saudara dari kampus ke ITB. Ya berarti perjalanannya gimana? Itu diceritakan jalur-jalurnya. Ya, saya naik Anum, turun di Tasik, dari Tasik naik bus sampai di Cahem misalkan gitu ya. Itu kalau naik bus. Kalau naik motor gimana? Nah, gitu ya. Coba buat sebuah SIM yang tercepat
misalkan gitu. Apa naik pesawat, misalkan gitu ya, sampai ke ITB misalkan gitu. Ya tentunya biayanya juga paling mahal tentunya gitu ya. Nah itu berkaitan dengan sistem informasi. Jadi saudara di semester ini harus memiliki produk SIM, gitu ya. Berat kan? Nah untuk itu Bapak turunkan grade-nya supaya, tapi bukan berarti tertinggal dari universitas lain ya, tapi kita minimal sama dengan universitas-universitas ternama di Indonesia, misalkan ITB, ya, UI, ya tidak jauh berbeda lah ya. Nah itu berkaitan dengan RPS dan target-target kita di semester ini ya. Nah kemudian yang selanjutnya kita melihat tugas-tugas yang selain resume ya. Resume itu bukan tugas, tapi kegigihan Anda untuk memperoleh sebuah pengetahuan ya. Silakan kalian catat gitu. Jadi pekerjaannya itu ya. Kemudian tugas-tugas yang harus kalian selesaikan selain yang ada di sini ya. Ini tugas-tugasnya yaitu, nah ini tugas-tugasnya ya. Nah tugas 1 ini Bapak juga udah kirim ya. Nah ini membuat SIM sederhana ya melalui Excel. Nah seperti Bapak katakan tadi, membuat sistem informasi rumah sakit, membuat sistem informasi penilangan itu sangat sulit gitu ya, kebadanan. Tapi minimal kita tahu tidak nol sekali ya sarjana ekonomi itu berkaitan dengan proses pembuatan aplikasi gitu ya. Nah nanti kalau kalian bekerja di Pemda ada sistem informasi daerah ya. Nah ini kasusnya ya, saudara, sebuah perusahaan ya memiliki 5 jenis produk dengan 5 kantor cabang ya. Kemudian laporan yang harus kalian buat, laporan penjualan harian, bulanan, tahunan ya, karena perusahaan itu butuh laporan itu sebagai rekap gitu. Kalau kalian berpikir sebagai pimpinan nanti, mana laporan tahun ini? Ini ya. Kalau tidak ada kan itu juga kalian menyalahkan. Nah, kemudian yang menjadi catatan di sini, buatlah laporan ya setiap kantor cabang dan laporan untuk kantor pusat. Nah gitu. Setiap seat memiliki 1 kantor cabang dan pusat ya. Jadi di sini setiap 5 kantor ya berarti 5 seat ditambah dengan 1 kantor pusat berarti 6. Tuh ya. Kemudian setiap laporan diikuti oleh grafik batang dan lingkaran. Ya, jadi laporan tahunan ini ada grafiknya, ada grafik batangnya, bulanan juga ada batang, ada grafiknya, harian juga ya, harian juga. Buat saja 1 contoh, nanti yang lainnya idem misalkan gitu ya. Kemudian sheet kantor pusat terhubung atau ngelink ke seluruh kantor cabang. Mengapa? Karena sistem informasi yang bagus itu misalkan gini. Coba kalian bayangkan itu sistem informasi Alfamart. Kalau ada yang membeli di depan kampus, apakah datanya itu tercatat di kantor pusat di Jakarta? Pasti terdata kan gitu ya. Nah gitu. Berapa jumlah teh botol yang laku hari ini? Nah, di seluruh Indonesia, coba bayangkan itu ya. Di seluruh Indonesia setiap kantor cabang, sebenarnya Alfamart itu tiap sudut misalkan ada. Nah, kira-kira gimana tuh sistem informasinya untuk menyambungkan ke gudang misalkan gitu. Ya, kekurangan barang, permen sabaraha kan. Nah, coba kalian bayangkan itu, duduk sejenak membayangkan bagaimana sistem Alfamart atau Jogja itu mengirimkan barang gitu ya. Apakah mereka gorokan kirim tidak ya. Kirim baju sekian, kirim sekian ya, Alfamart misalkan kirim teh botol sekian, kirim permen sekian, tidak, itu sudah semuanya melalui sistem informasi. Begitu ada yang membeli, tercatat langsung di bagian gudang, kurang 1 gitu ya. Nah, begitu rumitnya ya.
Nah, kemudian tugas yang bagian B, ya bagian B membuat 5 buah SOP. Nah, ya 5 buah SOP. Ini 5 buah nih ya. Kalau di kantor bukan 5 buah lagi, mungkin ratusan SOP. Sampai jangankan pembelian barang, ya masuk WC saja punya SOP. Coba kalian kantor-kantor yang sudah mapan itu ada SOP-nya ya. Mau masuk kamar mandi juga gitu ya. Mungkin kalian pernah masuk di hotel itu dipampang malah di sana di dinding ya, di dalam WC itu ya. Nah, SOP itu ya contoh nih, contohnya nih. Nah, ya ini contoh lampiran ya, Bapak. SOP prosedur publikasi penelitian ya. Nah, misalkan langkah-langkah kegiatannya apa ya. Kemudian ini nomor, siapa saja yang terkait ya. Kemudian dokumennya apa? Nah, itu namanya SOP gitu ya. Mulai dari ini. Ini ada lambang-lambangnya ya. Lambang-lambang ini kenapa sih harus begini? Ini tidak sembarangan, ini ada artinya ya. Itu yang disebut dengan diagram 1001 malam ya. Nah, atau di sini lambang-lambang ya. Lambang-lambang sistem informasi, lambang-lambang membuat SOP ya. Nah, nah, jadi di sana banyak sekali lambang-lambangnya ya, lambang-lambang membuat diagram dan seterusnya ya. Nah, jadi 5 SOP itu ya silakan kalian bikin seperti ini ya, judulnya ini. Ya, standar operasi prosedur, misalkan proses menabung di Bank BRI misalkan. Kegiatannya apa saja, kemudian lambang-lambang segini. Nah, jadi ini alur cerita ya. Gitu, seperti yang Bapak katakan tadi, proses bagaimana mendaftar di ITB misalkan gitu ya. Nah, mulai ini sekali lagi ya, gambar-gambarnya ini ada maksud dan tujuan gitu ya. Silakan buat. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dari tugas 1 itu ya, silakan ini ya menyiapkan ya, menyebutkan hardware komputer itu ya, mulai dari monitor, kemudian CPU yang apa yang di dalamnya, software-softwarenya banyak sekali ya. Gunakan internet itu untuk belajar. Kemudian tugas yang kedua ya, tugas yang kedua itu saudara membuat sebuah toko online ya. Sebuah toko online yang mulai dari halaman webnya, kemudian bikin media di Shopee, kemudian di IG bisnis, kemudian Facebook Ads, ya, kemudian halaman YouTube, channel, bukti transaksi, jumlah transaksi dan nilai transaksi. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus kalian rekap nanti sebelum ujian akhir semester dilakukan. Ya. Saudara tidak sekedar tahu ya. Oh, tidak sekedar tahu, tapi saudara saatnya menjadi pelaku ya. Bagaimana membuat FB Ads ya, silakan cari di berbagai macam literatur ya. Nanti kalau kalian misalkan ada kendala-kendala ya, kendalanya pasti internet ini ya. Nah, maka dari itu bukan berarti tugas 2 itu harus dikerjakan nanti ya, dari awal-awal sekarang ya, gitu. Kemudian tugas yang ketiga ya merancang sistem sendiri sampai menjadi sebuah aplikasi. Nah, ini yang berat nih ya. Nah, saya kira ini tidak akan keburu ya bagi kalian. Maka Bapak pastikan tugas 3 ini tidak usah dikerjakan. Alhamdulillah kan? Jadi hanya tugas 1 dan tugas 2 ya. Ini di luar dari
ya, di luar dari yang ada di RPS. Yang di RPS itu catatan ya, catatan-catatan saja. Yang di RPS ini ya catatan. Soalnya catatan minggu ke-1 mana, catatan minggu ke-2 dan 3 mana catatan. Nah itu ya. Kemudian tugasnya yang tadi ya, tugasnya ada 2 ya, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 ada 3 poin, tugas 2 ada 2 poin. Itu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya ya. Nah itulah yang saudara harus bereskan di semester ini ya, karena ingat saudara bukan anak kecil lagi, saudara adalah mahasiswa yang sudah berada di semester 6. Itu ya. Dan sudah harus mampu mandiri kemudian membuat sebuah produk. Gitu ya. Nah, ini Bapak akan sangat selektif ya berkaitan dengan tugas 1 dan tugas 2 ini. Ya, berkaitan dengan catatan-catatannya, itu bukti keseriusan saudara. Kalau itu tidak ada wayahna, jangan salahkan Bapak kalau nilainya itu CD atau E gitu ya. Ingat C itu standar minimal sekali, D itu misalnya hanya 60% ya, kemudian hanya kalau ikut UAS UTS mendingan kuliah kembali atau cari kampus lain saja yang tidak usah kuliah ada nilai. Gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan pertemuan kedua ini ya, pertemuan kedua ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tugas ini ya. Nah, kemarin juga sudah ada beberapa rekan-rekan kalian sudah mulai bertanya, alhamdulillah itu artinya bentuk perhatian kalian terhadap mata kuliahnya ya. Ingat, ini suatu cara bagaimana Bapak supaya kalian itu memiliki sebuah kompetensi ya, jangan dianggap sebagai penyiksaan. Kalau saudara berpikir tentang penyiksaan, maka saudara akan tersiksa. Tapi kalau ini saya harus kerjakan, insya Allah kompetensi saya bertambah, alhamdulillah itu ya. Terima kasih kalau sudah kalian berpikir positif begitu ya. Kalau kalian berpikir negatif, ya tidak usah kuliah, minta nilai saja ya. Tiba-tiba lulus, nah, kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak coba menjelaskan tentang bagaimana saudara membuat sebuah SIM sederhana ya. Jadi kalian coba membayangkan punya perusahaan di berbagai daerah di Indonesia. Ya, tidak usah di Ciamis saja misalkan. Coba bayangkan kalian memiliki perusahaan di setiap kabupaten ada di seluruh Indonesia. Tuh, bagaimana kalian menggambarnya tuh ya? Bagaimana sistem datanya, bagaimana sistem pengelolaannya gitu ya. Nah, kalau ini saja kalian sudah tidak bisa, itu sudah dapat dipastikan ya. Sudah dipastikan ini susah untuk bernilai B kalau ini saja sudah tidak bisa ya. Nah, kalau kalian sudah bisa ngebayangkan ya sistem informasi misalkan Alfamart saja ya gimana sistemnya, oh itu milik saya misalkan gitu ya, itu sudah mulai kebayang gimana rumitnya membuat sistem informasi ya. Nah, saudara dengan tugas ini setidaknya tergambar ya. Saudara harus membayangkan di 5 negara misalkan gitu tiap kantor cabang ada ya. Itu nanti mantapnya nanti di Monsoon SIM ya. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti Monsoon SIM itu adalah suatu pilihan atau suatu penunjukan dari kampus ya untuk mewakili universitas dalam kompetisi nasional maupun internasional ya. Nah, kita coba ya, Bapak coba menunjukkan seperti ini mungkin ya. Nah, Bapak gambarkanlah seperti ini ya. Nah, kita membuat 5 jenis produk dengan 5 kantor cabang. Nah, kantor cabang. 5 kantor cabang nih ya. Kantor pusatnya di Ciamis. Nih. Kantor pusatnya di Ciamis. Ya. Nah, kantor pusatnya di Ciamis.
ini kantor pusat di Ciamis ini memiliki 5 kantor cabang ya, ada Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Bandung. Coba bayangkan kalian punya perusahaan di 5 cabang ini, gimana mengkoordinasinya kantor cabangnya ada di sini ya. Memang beroperasinya di tiap kantor, tapi kelihatan di Ciamis. Gitu. Kelihatan di Ciamis. Apa yang kalian lakukan di sini di Ciamis, apa yang kalian lakukan di kantor cabang ini terpantau di Ciamis. Itulah SIM gitu ya. SIM itu per detik maksudnya gitu ya. Perubahannya per detik gitu. Coba saya misalkan gini, sana kalian jadi bupati, pengen tahu jumlah penduduk di tiap 27 kecamatan. Apa harus tanya ke tiap desa kan? Harusnya sudah punya SIM gitu ya. Harusnya sudah punya SIM. Begitu klik desa anu, ini jumlahnya ini, penduduknya begini, banyaknya orang miskin begini kan gitu ya. Nah, ini saya gambarkan ya, Bapak gambarkan ini ya, kantor cabang Ciamis punya kantor 5. Nah, laporan yang harus dibuat di tiap kantor ini ada 5 ini. Yang pertama laporan penjualan. Bagaimana laporan penjualan di Hong Kong? Bagaimana laporan penjualan di Bangkok? Bagaimana laporan penjualan bulanan di Jakarta? Bagaimana laporan tahunan di Kuala Lumpur ya. Jadi kalau misalkan ini harian, bulanan, tahunan dari 5 ini sudah ada harus 15 gitu ya. Itu ya. Nah, caranya gimana? Contoh ya, misalkan ini produk yang dijual satu jenis yaitu HP ya, hanya beda-beda jenis saja. Oppo, Samsung, Xiaomi. Nah, contohnya kita mulai dari Hong Kong misalkan ya. Saya misalkan bagaimana data di Hong Kong ini agar terlaporkan dengan baik di Ciamis. Tinggal kita klik misalkan Hong Kong. Nah, sebelum ini saya coba lihat desain ya, desain di kantor pusat. Nah, ini desainnya kantor pusat. Ceritanya seperti gini ya. Maka saudara harus ya, misalkan Nocor hilang abadi Indonesia ya, Ciamis, kantor cabangnya ada di Hong Kong ya, Jakarta, Kuala Lumpur, Bandung, dan Bangkok. Apa yang terjadi di sini? Ini kelihatan di sini. Tuh, apa yang terjadi di sini? Ini terlihat gitu ya. Nah, contoh nih, misalkan di Hong Kong. Hong Kong kan 1276. Kita klik Hong Kong. Nah, ini 1276 ya. Contoh nih, laporan bulanan. Nah, laporan bulanan di Hong Kong ya. Kita ada di Hong Kong ya. Nah, laporan bulanan yang ada di Hong Kong. Laporan bulanan berarti ada Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, Oppo berapa, Hong Kong berapa, HP berapa ya. Nah, ini angka-angka ini tidak otomatis ada di sini. Sebelum laporan bulanan ada laporan harian. Nah, inilah laporan harian. Laporan harian tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya. Nah, jadi laporan bulanan ini diambil dari laporan harian pada bulan Januari. Nah, ini bulan Januari nih. Bulan Januari. Ya, 338. Jadi kalau ditanya berapa laporan bulan Januari? 338. Ini dilihatnya di sini. Nih, 338. Ya. Nah, jadi ngeling ini ya, ceritanya ngeling. Nah, ini ngeling ya. Nah, tanggal 1 ada 10 unit, tanggal 2 10 unit. Kalau ditanya berapa total penjualannya 338. Nah, 338 ini sama dengan laporan penjualan harian 338. Caranya gimana? Kalian sudah belajar TI, masa nggak bisa? Gimana caranya ya? Gimana caranya? Jadi angka ini ya, angka ini ada di kolom bulan Januari 85. Jangan di-copy, tapi saya contohin ya, contohin. Sama dengan, nah, ambil di bulan Januari, ini enter. Tuh, kemudian ini. Tek. No, 338 kan? Sampai Desember ya, sampai Desember. Januari, Februari, Maret, ya, April. Nah, ini contohnya Bapak sampai 3 ya, sampai 3 ceritanya gini ya. Jadi kita ilustrasikan seperti gitu. Nah, di tiap bulan ini saudara harus membuat
membuat grafik, ya grafik batang dan grafik lingkaran. Grafik batang untuk melihat naik turunnya. Oh, ternyata paling laku itu HP Oppo di bulan Januari. Itu berapa persen? Oh, ini 25%. Ya. Nah, jadi grafik lingkaran itu untuk mengetahui berapa persen supaya lebih kelihatan. Kalau batang ini lebih kelihatan nih naik turunnya ya. Begitu 8 Februari juga begitu. Ya di Februari paling laku Nokia. Oh, kenapa Nokia di Februari? Oh, menjelang puasa misalkan gitu ya. Kemudian Maret apa yang paling laku? Oppo lagi kembali ya. April apa yang paling laku? Oppo juga. Nah, begitu seterusnya. Itulah yang terjadi di Hong Kong ya. Apa yang kalian lakukan di sini ini terpantau di kantor pusat. Nah, di sini. Ya. Jadi 1276 ini dari mana? Dari Hong Kong 1276. Kalau misalkan tadi Bapak hapus Januari sini nih di Ciamis juga ini jadi berkurang gitu. Nah, caranya bagaimana? Mengelingkan dari Ciamis ini sama ya. Nih, Bapak hapus dulu ya, sama. Sama dengan gitu ya. Ini di TI ya. Sama dengan ambil di Hong Kong, ambil yang ini. Nah, tek 1250. Bagaimana dengan Jakarta? Sama dengan misalkan klik Jakarta. Nah, belum ada ya. Nah, itu tugas kalian yang Bapak hanya contohkan Hong Kong saja. Sama dengan ini enter misalkan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan di sini kalau di sini nah tercatat di sini semuanya ya, tercatat nih. Ini angka di sini sama dengan ambil yang atas enter gitu ya. Jadi kalau ditanya total penjualan di Hong Kong segini, total penjualan di Bangkok segini. Bagaimana total penjualan kita di 5 kota? Nah, di sini lihatnya. Rumusnya gimana? Pasti ya sama dengan sum ya. Nah, tuh jadi 16.200. Penjualan tertinggi di mana? Di Kuala Lumpur. Itu ceritanya begitu ya. Nah, kalau ini misalkan tertinggi ini misalkan 9.000 ya. Nah, ini juga langsung ranking 1. Mengapa? Ya, rumusnya gimana? Ini Bapak sudah kasih ya. Kenapa kita tahu harus tahu ini kan nanti manajer bertanya, dari 5 kota, kota mana yang paling laku? Nu mananya? Nah, gitu ya. Tapi langsung udah lihat data, oh Jakarta Pak. Gitu. Jadi kecepatan dalam menyampaikan informasi, gitu ya. Silakan kalian buat seperti ini ya. Ingat, kalau ngopi artinya kalian tidak punya kreativitas, ciri bahwa kalian itu tidak akan berhasil di masa mendatang karena selalu mencontoh orang lain, bukan karya kita sendiri. Berbuatlah yang terbaik sendiri ya. Silakan kalian buat di Jakarta seperti yang di Hong Kong ini ya. Kalau mau ngopi silakan ini ya caranya gini, tapi bentuknya mungkin sama tapi isinya beda-beda ya. Ceritanya begitu. Kalau pun begitu ceritanya begitu ya. Sehingga tergambarkan di kantor pusat. Jadi kita hanya melihat di kantor pusat begitu ya. Jadi ceritanya kita ada di Jakarta, misalkan gitu. Di seluruh kantor cabang yang ada di Indonesia kita hanya melihat di Jakarta. Ternyata di Irian Jaya. Misalkan gitu ya. Ini hanya 5 kota ya. Coba kalian Bapak suruh buat di seluruh Indonesia. Coba kalian bayangkan ya. Begitu. Coba Bapak pengen tahu sistem informasi jumlah penduduk di Indonesia. Tapi kelihatan di layar tiap provinsi. Kendari berapa, Bandung berapa. Bandung lagi punya tiap kabupaten lagi gimana ya. Saling ngeling dan seterusnya ya. Jadi apa yang terjadi di desa misalkan terlihat di Jakarta. Itu SIM yang bagus. Ya, SIM yang bagus adalah yang memberikan informasi secepat mungkin ya. Kalau ditanya berapa jumlah penduduk Ciamis, kayak Pak, besoknya Pak. Nah, itu menunjukkan bahwa saudara belum memahami SIM begitu, terlulus begitu ya. Nah, itu yang
penjelasan dari Bapak ya berkaitan ini. Jadi saudara sudah mulai bekerja ya, silakan sudah mulai bekerja mulai saat ini ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 1 dan tugas 2 sudah mulai bekerja. Jangan sampai tugas 1 dan 2 kerjanya sudah mau UAS. Itu mah ya. Saya yakin nilainya bakal C gitu ya. Jadi sambil mengerjakan materi-materi harian dalam bentuk tulis ya, menulis apa yang menjadi tugas saudara, apa merekap berdasarkan poin-poin. Tugas 1 dan tugas 2 mulai dikerjakan dari sekarang. Jadi jangan mengerjakan tugasnya itu sudah pertengahan, tapi dari sekarang ya, karena tugas kalian itu membuat SIM, kemudian membuat membuat IG ya, nah, membuat IG yang ini tadi ya. Nah, nih ya, website Blogspot, toko tambahan ya, Shopee, Tokopedia. Ini silakan ya kalian arungi internet itu ya. Jangan hanya bisa nelpon, hanya bisa main internet, tapi posisi saudara sekarang adalah berposisi sebagai pimpinan perusahaan yang nantinya ke depan seperti itu. Jadi apabila karyawan kita punya alasan dan sebagainya sudah tahu. Itu ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan insya Allah saya yakin kalian adalah mahasiswa semester 6 yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjadi orang-orang terbaik di masa yang datang. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.